Dunia anak penuh warna, tawa, dan kata. Setiap hari adalah petualangan baru yang dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan. Namun di balik keceriaan itu, ada kisah-kisah yang tak selalu terlihat di permukaan. Tidak semua anak berkembang dengan cara yang sama. Ada yang mudah bergaul, ada pula yang lebih suka menyendiri atau tampak kesulitan mengekspresikan diri. Sebagian anak tampak pendiam atau kesulitan berbicara membuat orang tua cemas dan bertanya-tanya, apakah ini hanya keterlambatan biasa, tanda autisme, atau gangguan komunikasi lain? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membayangi hari-hari keluarga. Memahami perbedaannya sangat penting, karena salah diagnosis bisa membuat intervensi tidak tepat dan membuang waktu emas anak. Setiap keputusan yang diambil di masa awal ini sangat menentukan masa depan mereka. Banyak yang mengira semua masalah bicara adalah autisme, padahal spektrumnya jauh lebih luas. Ada banyak faktor yang memengaruhi perkembangan bicara dan bahasa anak. Gangguan komunikasi bisa berdiri sendiri, terpisah dari ISD. Anak dengan gangguan komunikasi mungkin hanya butuh pendekatan berbeda, bukan label yang sama. Pengetahuan yang benar adalah kunci agar anak mendapat dukungan sesuai kebutuhannya. Orang tua dan guru perlu memahami tanda-tanda awal agar bisa bertindak cepat dan tepat. Membedakan ASD dan gangguan komunikasi seperti memilih dua jalan yang tampak serupa, tapi sebenarnya menuju tujuan yang sangat berbeda. Pilihan ini menentukan langkah selanjutnya dalam mendampingi anak. Keduanya punya tantangan dalam interaksi sosial dan bahasa, tapi akar masalah dan penanganannya berbeda. Memahami perbedaan ini membantu kita memberikan dukungan yang paling sesuai. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa melihat anak dari kebutuhannya, bukan sekadar label. Setiap anak adalah individu yang unik, dengan potensi yang berbeda-beda. Pengetahuan ini memberdayakan orang tua untuk menjadi advokat terbaik bagi anak, memastikan mereka tumbuh dengan rasa percaya diri dan dukungan penuh. Mari kita telusuri bersama perbedaan ASD dan gangguan komunikasi, demi masa depan anak yang lebih cerah dan penuh harapan. Setiap anak berhak dipahami dan diberi kesempatan untuk berkembang dengan keunikannya. Karena langkah awal yang tepat akan membuka jalan menuju masa depan yang gemilang. Autism Spectrum Disorder, atau ASD, adalah kondisi perkembangan saraf yang kompleks dan sangat beragam. Setiap individu dengan ASD memiliki pengalaman yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu gambaran yang sama persis. ASD memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitarnya. Dua ciri utama ASD adalah kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta perilaku atau minat yang terbatas dan berulang. Anak-anak dengan ASD mungkin tampak kesulitan menjalin pertemanan atau memahami isyarat sosial sederhana. Mereka bisa sangat terikat pada rutinitas harian dan merasa nyaman jika segala sesuatu berjalan sesuai jadwal yang sudah dikenalnya. Perubahan kecil saja, seperti jadwal yang bergeser atau lingkungan yang berbeda, bisa membuat mereka mudah cemas dan merasa tidak aman. Selain itu, mereka sering melakukan gerakan berulang seperti mengepakkan tangan, menggoyangkan tubuh, atau memutar benda-benda tertentu. Minat mereka bisa sangat spesifik dan mendalam. Misalnya hanya ingin bicara soal dinosaurus, kereta api, atau topik tertentu yang mereka sukai. Sensitivitas sensorik juga sering muncul. Ada yang sangat peka terhadap suara, bahkan suara yang biasa bagi orang lain bisa terasa mengganggu bagi mereka. Begitu juga dengan cahaya terang atau sentuhan ringan yang bisa membuat mereka merasa tidak nyaman atau kewalahan. Semua ciri ini membedakan ASD dari sekadar gangguan bicara biasa, karena ASD melibatkan aspek sosial, perilaku, dan sensorik secara bersamaan. Kesulitan mereka bukan hanya soal bahasa, tapi juga cara memahami, merespon, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Setiap anak dengan ASD unik, sehingga pendekatan penanganannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan masing-masing anak. Memahami ciri-ciri ini membantu kita memberi dukungan yang tepat, agar anak-anak dengan ASD bisa tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan yang penuh pengertian. Gangguan komunikasi berfokus pada masalah produksi atau pemahaman bahasa, tanpa pola perilaku berulang atau minat terbatas seperti ISD. Anak dengan gangguan komunikasi bisa kesulitan memahami atau mengungkapkan kata, berbicara tidak jelas atau gagap. Jenisnya meliputi gangguan bahasa, reseptif dan ekspresif, gangguan suara ucapan, dan gangguan kelancaran.
Ada juga Social Communication Disorder, SPD, yang mirip ASD dalam aspek komunikasi sosial, tapi tanpa perilaku repetitif. Anak-anak ini ingin berinteraksi, tapi alat utama mereka bahasa tidak berjalan lancar. Kesulitan mereka murni pada aspek linguistik, bukan pada minat sosial atau perilaku kaku. Inilah yang membedakan gangguan komunikasi dari ASD. Perbedaan utama antara ASD dan gangguan komunikasi murni terletak pada penyebab kesulitan sosial. Pada gangguan komunikasi, hambatan utama adalah kemampuan bahasa, sedangkan pada ASD, masalahnya lebih dalam, melibatkan motivasi sosial dan pemahaman terhadap interaksi. Anak dengan gangguan komunikasi biasanya kesulitan mengekspresikan pikiran atau memahami kata-kata, namun mereka tetap menunjukkan keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Mereka bisa membaca ekspresi wajah, merespons sapaan, dan berusaha memahami isyarat sosial, meski kadang terbata-bata dalam berbicara. Sementara itu, anak dengan ASD seringkali tampak tidak tertarik pada interaksi sosial, kurang motivasi untuk berkomunikasi, dan cenderung menghindari kontak mata. Mereka bisa tampak tidak memahami aturan sosial sederhana, seperti bergiliran bicara atau menanggapi sapaan. Masalah pada ASD bukan sekadar pada alat bahasa, tapi juga pada cara menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Anak ASD mungkin bisa berbicara, namun sulit menggunakan kata-kata untuk membangun hubungan atau menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang berubah-ubah. Perilaku repetitif dan minat yang sangat terbatas adalah ciri khas ASD, dan perilaku ini tidak ditemukan pada gangguan komunikasi murni. Anak ASD seringkali terfokus pada satu aktivitas atau objek, dan mengulanginya terus-menerus. Misalnya, saat bermain mobil-mobilan, anak dengan gangguan bahasa bisa berimajinasi dan membuat cerita. Sedangkan anak ASD lebih suka menyusun mobil-mobilan dalam pola yang sama berulang kali, tanpa variasi. Analogi sederhananya, anak dengan gangguan komunikasi ingin menari bersama teman-temannya, tapi kakinya tersandung karena kesulitan bicara. Sementara anak ASD mungkin bahkan tidak mendengar musiknya sama sekali, sehingga tidak tertarik untuk menari. Jadi, meskipun sama-sama tampak kesulitan berinteraksi, alasan di balik perilaku mereka sangat berbeda. Ini penting untuk dipahami agar tidak salah menilai kebutuhan anak. Memahami perbedaan ini sangat penting, karena strategi intervensi yang tepat hanya bisa diberikan jika kita tahu akar masalahnya. Dengan penanganan yang sesuai, anak-anak bisa berkembang optimal sesuai kebutuhan mereka. Socialectic Communication Disorder atau SPCD sering membingungkan karena mirip ASD dalam kesulitan komunikasi sosial. Anak dengan SPCD sulit mengikuti aturan percakapan, menyesuaikan gaya bicara, atau memahami humor dan kiasan. Bedanya, SPCD tidak disertai perilaku repetitif atau minat terbatas seperti pada ASD. Diagnosis SPCD ditegakkan jika tidak ditemukan tanda-tanda perilaku berulang atau minat sempit. Jika ada perilaku repetitif, diagnosisnya adalah ASD. SPCD dianggap sebagai diagnosis setelah ASD disingkirkan. Terapi SPCD fokus pada keterampilan percakapan dan pemahaman sosial. Sementara ASD butuh intervensi lebih luas, termasuk manajemen perilaku dan sensorik. Contoh nyata, Budi, 5 tahun, sangat cerdas dan suka bicara soal planet, tapi tak punya teman. Ia lebih suka menyusun kerikil atau mengamati roda sepeda daripada bermain bersama anak lain. Kontak matanya minim, dan ia selalu mengalihkan pembicaraan ke topik favoritnya. Budi sangat terikat pada rutinitas dan sensitif terhadap suara keras. Gejala utama, minat terbatas, perilaku repetitif, dan isu sensorik ciri khas ASD. Bahasa Budi baik, tapi ia kesulitan berinteraksi sosial. Evaluasi profesional kemungkinan besar mendiagnosisnya dengan ASD. Intervensi untuk Budi harus holistik, meningkatkan keterampilan sosial, memanfaatkan minatnya, dan mengelola sensitivitas sensorik. Terapi wicara saja tidak cukup, ia butuh dukungan menyeluruh. Pendekatan ini membantu Budi berkembang di semua aspek, bukan hanya komunikasi. Sari, 6 tahun, ceria dan ingin berteman tapi sering gagal berinteraksi. Ia sering memotong pembicaraan, berbicara terlalu keras, dan sulit memahami lelukon. Minatnya bervariasi, tidak ada obsesi atau perilaku repetitif. Sari fleksibel dengan perubahan dan tidak sensitif secara sensorik. Kesulitannya hanya pada penggunaan bahasa sosial, cocok dengan profil SPCD. Evaluasi memastikan tidak ada kriteria ASD, sehingga diagnosis SPCD ditegakkan. Intervensi Sari fokus pada terapi wicara untuk keterampilan pragmatik.
Terapis mengajarkan aturan percakapan, memahami bahasa tubuh, dan menafsirkan humor. Terapi bisa individu atau kelompok, agar Sari bisa berlatih langsung dengan teman sebaya. Tujuannya membekali Sari dengan keterampilan sosial yang ia butuhkan. Kisah Budi dan Sari menunjukkan pentingnya diagnosis yang tepat, bukan sekadar label, tapi peta jalan intervensi. Salah diagnosis bisa membuat anak mendapat terapi yang tidak sesuai, membuang waktu dan energi. Intervensi yang tepat sasaran memberdayakan anak untuk mengatasi tantangan unik mereka. Diagnosis akurat juga membantu orang tua memahami dan menyesuaikan dukungan di rumah. Tanpa diagnosis jelas, orang tua bisa merasa cemas dan mencoba terapi tanpa arah. Proses diagnostik harus dilakukan tim profesional multidisiplin, dengan observasi dan penilaian mendalam. Meski butuh waktu, hasilnya sangat berharga. Diagnosis yang tepat adalah langkah awal menuju masa depan anak yang lebih baik. Orang tua adalah pengamat terbaik anaknya. Jika ada yang berbeda dalam komunikasi atau interaksi anak, lakukan observasi cermat dan catat perilakunya. Jangan ragu konsultasi ke profesional, dokter, psikolog, atau terapis wicara. Diagnosis dini sangat penting agar intervensi bisa dimulai secepatnya. Proses ini mungkin menantang, tapi diagnosis bukan vonis, melainkan awal pemahaman baru. Setiap anak punya potensi luar biasa, tugas kita membantu mereka menemukannya. Cinta, penerimaan, dan dukungan tanpa syarat adalah yang terpenting. Dengan pengetahuan dan intervensi yang tepat, anak bisa menavigasi dunia dengan lebih percaya diri. Jadilah pendukung utama mereka, rayakan setiap kemajuan, dan terus pupuk harapan. Di balik setiap tantangan, ada anak luar biasa yang siap bersinar.